Langkah-langkah yang telah tertempuh melesakan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Saya Satu Mas Bentrok. Duduknya saya di sini. Saya di sekolah diberikan tugas untuk mewawancarai suatu bengkel. Tugas yang pertama adalah saya harus menanyakan yaitu mengenai pelayanan di bengkel ini. Ya. Untuk pelayanan Yamaha Sinar Prima Mandiri, bengkel resmi Yamaha ya. Nah itu kita mengacu pada standarisasi sesuai SOP dari Yamaha pusat. Nah misi dan visi kita adalah memberikan pelayanan jasa servis kepada konsumen yang semaksimal mungkin sehingga diterima oleh konsumen, kepuasan konsumen, sehingga si konsumen juga merasa cocok untuk servis di sini dengan maksud tujuan motor tetap terawat, dipakainya lancar dan tidak ada masalah. Oke. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana SOP di bengkel ini? SOP dari bengkel Sinar Prima Mandiri karena namanya bengkel resmi ya, itu kita ada semacam acuan atau standarisasi mengikuti dari pusat. Nah, makanya untuk keseragaman dari keseluruhan bengkel resmi Yamaha itu masing-masing wilayah punya pusat. Itu kalau kita ini wilayah Kerawang itu masuknya ke Bandung. Nah di situ mekanik akan diadakan training, ada sertifikasinya. Di situ nanti akan diajarkan semua tentang SOP, tentang teknis perawatan motor dari A sampai Z sehingga bisa diterima oleh konsumen. Nah, di dalam training itu sendiri itu ada tahapan, ya kan, ada samanya tahapan dari yang dasar, menengah sampai atas. Tinggal nanti disesuaikan sama masa kerja mekanik. Tapi tetap pola dari SOP itu sendiri itu ada standarnya sesuai SOP, ya tinggal dari masing-masing Yamaha itu harus bersaing untuk yang baik supaya hasil dari kualitas servis baik. Nah, SOP-nya dari Sinar Prima Mandiri khususnya ya. Nah, begitu konsumen misalkan datang, nah kita itu sambut, ya kan, kita
beri pelayanan, artinya terus konsumen itu memberikan informasi problem permasalahan di motornya, nah kita tampung, nah terus kita adakan pengecekan di awal, itu langsung oleh mekaniknya. Nah itu mekanik akan mengecek secara keseluruhan dari sistem kelistrikan, ya kan, lampu, fungsi lampu semua, terus sistem pengereman depan belakang itu dicek, terus gerak bebas kemudi, sistem starternya itu dicek sebelum naik ke backlist. Nah setelah pengecekan itu baru mekanik akan langsung menaikkan. Dari situ akan diketahui problem di motornya itu sendiri, dari kelistrikan, pengereman, atau suara mesin, kan itu sekalian dicek ya. Nah itu baru naik ke backlift. Nah di backlift baru mekanik itu akan menerima work order. Work order itu keluhan dari konsumen itu apa aja. Nah itu yang mekanik akan menyelesaikan. Pokok permasalahan di motor itu apa sih problemnya, kelistrikan atau suara mesin kasar atau pengereman, itu akan diperbaiki sesuai dengan keluhan dari konsumen. Nah di dalam proses pengerjaan servis itu sendiri, mekanik itu akan menemui berbagai macam kondisi yang bervariasi. Satu sama lain motor akan ketemu bervariasi. Nah begitu selesai, artinya apa yang dipermasalahkan diselesaikan. Nah terus apa yang sebenarnya itu masalah tapi konsumen tidak tahu, nah itu mekanik wajib menginformasikan ke konsumen. Misalkan kayak kampas rem udah habis nih, ini bahaya kalau misalkan tidak segera diganti, maka informasikan ke konsumen. Nah konsumen itu setelah diinformasi, nah tergantung konsumen kesiapannya. Konsumen oke ganti ya kita ganti, tapi kalau ini ya paling untuk perhatian konsumen supaya dalam waktu dekat itu sebaiknya diganti. Nah itu proses dari servis. Nah begitu selesai, standar dari SOP-nya Yamaha itu diadakan pengecekan kelistrikan dan pengapian. Itu ada semacam perangkat yang namanya Yamaha Diagnostic Tools. Nah itu khususnya untuk motor yang injeksi, itu ada semacam ECU yang bisa menginformasikan data permasalahan kelistrikan pengapian. Di situ semua lengkap, ada data permasalahan yang detail ya kan, yang terkait pendukung pengapian dan kelistrikan. Itu yang membuat motor bisa hidup lancar ya kan. Nah dari pendeteksian diagnostik itu bisa diketahui problem-problemnya. Misalkan ada ukuran yang memang atau pelemahan komponen itu bisa diketahui. Nah kalau misalkan udah kondisi misalkan ada komponen yang lemah, nah itu akan muncul di situ, akan ada keterangan harus perbaikan. Nah itu diinformasikan ke konsumen supaya itu segera diganti karena itu fatal untuk pendukung pengapian ya kan? Nah setelah hasil dari diagnostik itu sebagai alat bantu untuk mendeteksi problem di kelistrikan dan pengapian. Setelah diketahui, setelah diperbaiki, baru motor itu selesai turun. Nah baru diserahkan ke counter kuncinya, dan wajib untuk mekanik memberi penjelasan apa yang sudah terjadi, yang sudah dijalankan selama servis. Nah itu karena apa? Mekanik yang tahu ya, mekanik yang tahu setelah dijalani servis itu ada problem apa aja gitu kan. Nah dari situ nanti konsumen akan misalkan ada informasi yang part yang harus segera diganti. Jadi konsumen, untuk perhatian konsumen, next time kapan harus segera diganti gitu. Oke, terus setelah itu ya tinggal si konsumen melakukan pembayaran di kasir.
selesai sudah. Baik Pak, yang pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai analisis biaya, tepatnya pada penggantian oli. Biaya harga olinya berapa, kemudian yang kedua adalah harga servisnya berapa. Kalau untuk khususnya pergantian oli ya, oli itu berbagai macam tipe, disesuaikan dengan tipe motor juga. Kalau untuk motor tipe Matic ya, tipe Matic yang cc 125, contohnya kayak Mio J atau Mio Z, X-Ride, nah itu jenis tipenya Power Matic. Harga olinya juga 41.500. Untuk jasa pergantiannya kalau di sini 3.000. Khusus misalkan hanya ganti oli mesin saja. Nah terus kalau untuk oli mesin yang khusus Matic tapi di cc 150 kayak yang tipe NMAX, nah itu tipenya Super Matic, kapasitas 1 liter. Nah itu harganya 66.500. Untuk jasa pergantian olinya 5.000. Nah terus kalau untuk tipe kayak Sport, nah itu olinya juga oli khusus. Ada oli Super Sport, ada oli Sport. Nah kalau untuk harga oli yang menengah sedang itu oli Super Sport, harganya 78.000. Untuk jasa pergantian olinya sendiri 5.000. Selesai. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, terima kasih. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesakan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Di sini saya akan sedikit bertanya bagaimana pelayanan di bengkel ini. Untuk masalah pelayanan, pertama kali untuk datang konsumen biasanya kita layani sesuai SOP karena telah diajarkan dari Yamaha Pusat. Lalu setelah SOP dilayani, masalah pertama sih kita layani SOP-nya senyum, salam sapa. Biasanya langsung diarahkan ke SA yang layaninya. Lalu setelah ada keluh kesah tentang motornya diarahkan ke bagian pendaftaran servis. Lalu setelah servis ditunggu di ruang tunggu biasanya. Adakah SOP di sini? Jika ada, bagaimana SOP-nya? Pertama sih untuk masalah SOP yang utama ramah terhadap konsumen, senyum, salam sapa diutamakan. Terus analisis biaya gantian oli berapa, Pak?
Kalau untuk pergantian oli sih itu tergantung dari tipe motornya. Contohnya untuk NMAX biasanya jasa servis atau pergantian oli, jasa servisnya itu 44.000, untuk olinya pergantian olinya 66.500. Terima kasih Pak. Ya, siap. Tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Saya dari sekolah SMK 1 Negeri Bangkok. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana pelayanan bengkel ini. Untuk pelayanan kita dari customer service, juga dari kita kumpulin datanya dari marketing baik sales counter maupun di marketing yang di luar ya, yang di pos-pos. Jadi ke konsumennya kita telepon, suruh masuk ke, misalkan ada garansi buat motor Yamaha-nya, jadi dia bisa ditelepon supaya datang ke sini untuk melakukan servis buat perawatan motornya. Adakah SOP di sini misalnya? Ya, SOP-nya ada standar operasi prosedural. Jadi sebelum motor kita servis, sebelum naik sampai mekanik, kita estimasi dulu untuk biaya ataupun perawatan pergantian spare part. Jadi ada, kalau di kita ada SP7 standar pemeriksaan, 7 standar pemeriksaan. Jadi kita cek dulu di depan. Setelah semua udah oke, kita checklist bagian apa yang harus diganti. Nah, baru selesai sama mekanik proses pengerjaan SOP-nya. Untuk yang selanjutnya itu bagaimana analisis biaya? Kalau analisis biaya mungkin tergantung perawatan motornya ya. Saya ambil contoh dari Kalau pergantian oli, kalau misalkan termasuk servis, jadi cukup bayar olinya aja sekitar, kalau misalkan kosmetik 500. Kalau misalkan oli garden 17.000. Nah, kalau misalkan udah cuma ganti oli aja gitu kan, kita paling kena jasa servisnya, jasa biaya pergantian olinya Rp5.000. Jadi oli sama pergantian jasa aja. Kalau misalkan cuma ganti oli aja seperti itu. itu saja sih Pak. Iya. Pertanyaan. Terima kasih. Sama-sama.